Halo Supermania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang update berita Barcelona. But wait a minute, sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan dulu kalian sudah subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan atas perkembangan channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga nih buat berikan komentar dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Terima kasih banyak. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah bagaimana update berita dari Barcelona. Di informasi pertama ini ada berita duka datangnya dari ex pemain Barcelona yakni Luis Suarez yang dikabarkan meninggal dunia. Luis Suarez Miramontes adalah seorang pemain sepak bola dan manajer profesional Spanyol. Suarez dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola Spanyol terbesar sepanjang masa. Dia terkenal karena gaya permainannya yang elegan, lancar, dan juga anggun. Dijuluki El Arquitecto, Suarez terkenal karena passing perspektif dan tembakan eksplosifnya. Pada tahun 1960, ia menjadi pemain pria kelahiran Spanyol pertama dan satu-satunya yang memenangkan Ballon d'Or. Dan baru-baru ini ada kabar duka dari Luis Suarez yang dikabarkan meninggal dunia di usianya yang menginjak 88 tahun. Kabar itu lantas membuat dunia sepak bola berduka. Banyak klub-klub besar Eropa menyampaikan ucapan bela sungkawa untuk kepergian Suarez. Salah satu klub yang pernah menghadapi sang legenda yakni AC Milan menuliskan, "Perpisahan dengan saingan yang hebat. Bela sungkawa kami kepada keluarga, teman, dan penggemar Luis Suarez." Selain itu ada juga Real Madrid yang sudah menyampaikan bela sungkawa. Melalui situs resminya, mereka mengatakan, Real Madrid CF, presiden dan dewan direksinya ingin mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Luis Suarez, salah satu legenda terbesar sepak bola Spanyol dan juga dunia, dan pemain Spanyol pertama dan satu-satunya yang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1960. Pria bernama asli Luis Suarez Miramontes itu memang menjadi sosok yang besar nih bagi sepak bola. Ia memulai karirnya dengan bermain sepak bola di Perseverancia. Perseverancia adalah tim lokal yang dikelola oleh Paroki Santo Tomas sebelum akhirnya bergabung dengan Deportivo La Coruna pada tahun 1949. Ia bergabung di usianya yang menginjak 14 tahun. Tak lama setelah klub itu mendirikan akademi muda mereka di bawah manajer Alejandro Scovelli. Setelah lulus dari tim junior klub dan bermain untuk tim cadangan mereka yakni Deportivo Fabril, Suarez dipromosikan ke tim utama selama musim 1953-1954. Pada tanggal 6 Desember 1953, ia melakukan debut seniornya untuk Deportivo. Sepanjang sisa musim, ia memantapkan dirinya sebagai starter reguler untuk klub Galicia. Dan pada akhirnya ia berhasil menarik minat dari Real Madrid dan Barcelona. Namun pada akhirnya Luis Suarez memilih Barcelona dan di tahun 1954 Luis Suarez dipindahkan ke Barcelona. Namun meskipun demikian, ia menghabiskan sebagian besar musim 1954-1955 untuk bermain di tim cadangan mereka, yakni Espana Industrial di divisi kedua. Selama di Barcelona, Luis Suarez tampil apik. Ia memenangkan 6 gelar, termasuk penyabet Ballon d'Or 1960. Hingga kini ia menjadi satu-satunya pemain Spanyol yang memenangkan gelar individu bergengsi itu. Semasa dirinya aktif sebagai pemain, ia berposisi sebagai gelandang. Karena kehebatannya dalam mengawal lini sentral, Luis Suarez berkesempatan membela klub-klub top. Usai dirinya membela Barcelona, Suarez kemudian pindah ke Inter Milan. Dan di sana ia bermain selama 9 musim sampai tahun 1970. Bersama dengan Nerazzurri, Suarez bermain 325 kali dan juga sudah membuat 55 gol dan 2 assist. Ia juga memenangkan 7 gelar, termasuk 3 gelar Liga Italia. Di level timnas, Luis Suarez juga menjadi bagian dari skuad juara Piala Eropa tahun 1964. Itu adalah gelar terakhir La Furia Roja sebelum kembali juara pada tahun 2008 silam. Total Suarez sudah punya catatan 32 caps dan sudah membuat 14 gol. Ia kemudian pensiun sebagai pemain pada tahun 1973 setelah 3 musim di Sampdoria. Suarez kemudian memulai karirnya sebagai pelatih dan telah melatih Inter Milan dalam 3 kesempatan dan 2 terakhir sebagai juru kunci. Suarez juga pernah melatih Spanyol U21 dan tim senior Spanyol. Dia bertanggung jawab atas yang terakhir untuk 27 pertandingan dan memimpin mereka ke putaran kedua Piala Dunia 1990. Sekali lagi rest in peace. Mimin juga mengucapkan bela sungkawa atas kepergian dari Luis Suarez. Semoga pihak keluarga dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran atas kepergian dari beliau. Dan meskipun sekarang beliau telah pergi, namun kehebatan dan juga apa yang sudah diraih akan tetap dikenang sepanjang masa.
Lanjut ke informasi kedua, datanya dari Vitor Roque, yang mana baru-baru ini agennya memastikan bahwa Vitor akan bergabung dengan Barcelona. Barcelona sukses nih mengamankan penyerang muda fenomenal asal Brazil yakni Vitor Roque. Status transfernya sudah here we go per laporan jurnalis Fabrizio Romano. Selain itu, sang agen memastikan nih bahwa sang striker dipastikan akan bergabung dengan Barcelona. Kepada Globo Esporte, Andre Curie mengungkapkan bahwa Roque sudah menemukan klub barunya di Eropa, yang memastikan bahwa klub yang akan dibela sang striker berikutnya adalah Barca. Saya berbicara dengan Deco atau Direktur Olahraga Barcelona sudah hampir 1 tahun dan kami sudah mencapai kesepakatan untuk transfer ini, ungkap dari Curie lebih lanjut. Selain itu, Curie juga membeberkan alasan mengapa pihaknya memilih Barcelona sebagai pelabuhan karir Roque berikutnya. Ia menyebut bahwa Las Azulgrana punya prospek yang bagus untuk perkembangan karir sang striker ketimbang klub-klub lain yang meminati jasanya. Ia pun kembali mengungkapkan, kami memilih proyek terbaik untuk masa depannya Vitor, dan saya berterima kasih kepada Barcelona atas kepercayaan mereka kepada kami. Vitor Roque sendiri merupakan penyerang berusia 18 tahun yang kini bermain untuk Atlético Paranaense di divisi teratas Liga Brazil. Selain itu, ia merupakan salah satu talenta muda yang lagi naik daun nih. Bahkan sang striker berhasil menembus tim utama Atlético Paranaense di usianya yang masih sangat muda. Meskipun masih sangat muda, statistiknya sepanjang musim 2022-2023 tidak terlihat demikian. Vitor Roque tampak seperti seorang penyerang yang berpengalaman. Bagaimana tidak nih, ia sudah berhasil mencetak total 15 gol dan umpan gol dari 30 laga di seluruh kompetisi. Ia juga tampil gemilang nih di Piala Dunia U20 2023 bersama dengan timnas Brazil U20. Tak ayal banyak klub yang meminati jasanya di musim panas ini, salah satunya adalah Barcelona. Dari laporan sang jurnalis, Roque sendiri didatangkan dengan harga yang tidak murah. Barcelona harus membayar sebesar 45 juta euro. Jumlah tersebut belum ditambah nih dengan biaya lain-lain, yang kalau ditotal secara keseluruhan, Barcelona bisa merogoh kantong hingga 61 juta euro. Tak hanya itu saja, Paranaense kabarnya akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari penjualan Roque di masa depan. Kendati sudah diamankan, Vitor Roque sendiri belum akan pindah pada musim panas 2023, yang justru masih cukup lama nih untuk bergabung. Laporan Romano memastikan Roque baru akan bergabung pada Januari 2024, jadi tidak akan ada nama Roque di skuad Barcelona untuk musim 2023-2024. Vitor baru direncanakan datang ke Spanyol untuk menyelesaikan detail terakhir kontraknya pada Desember 2023 mendatang. Dan untuk informasi terakhir, datanya dari Ousmane Dembélé yang merupakan kandidat kapten baru Barcelona. Barcelona ditinggal banyak pemain senior yang sekaligus menjadi kapten. Begitu musim 2022-2023 usai, Barcelona lantas dihadapkan untuk mencari kapten baru dengan Ousmane Dembélé sebagai salah satu kandidat terkuat. Musim 2022-2023 berjalan cukup berat bagi Barcelona. Ya, meskipun demikian, klub asal Katalan tersebut mampu menutup musim dengan gelar juara La Liga. Barcelona harus merelakan satu persatu para pemain seniornya untuk pindah. Pemain pertama yang memilih pindah dari Barcelona adalah Gerard Pique. Kemudian disusul oleh Sergio Busquets dan juga Jordi Alba. Tiga pemain tersebut punya peran penting bagi Barcelona, bukan hanya pada level teknik saja, akan tetapi juga pada kepemimpinan. Kini Barcelona harus mencari kapten baru nih setelah Busquets dan Alba meninggalkan Camp Nou. Jika merujuk pada komposisi kapten dalam beberapa musim kebelakang, dua nama hampir pasti menjadi kapten musim 2023-2024. Mereka adalah Sergi Roberto dan Marc-Andre ter Stegen. Mereka sudah menjadi kapten sejak musim lalu. Namun Barcelona tidak cukup hanya dengan dua orang kapten saja. Paling tidak, klub asal Katalan tersebut bakal menunjuk 4 pemain untuk menjabat sebagai kapten. Selain Roberto dan ter Stegen, ada 3 nama yang menjadi kandidat kaptennya Barcelona. 3 pemain itu adalah Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, dan Ousmane Dembélé. Lewandowski menjadi sosok senior yang sangat disegani. Secara teknis, dia juga sangat penting bagi Barcelona. Kemudian Frenkie de Jong, dia punya peran krusial di ruang ganti. Sedangkan untuk Ousmane Dembélé adalah pemain dengan masa bakti yang cukup panjang di Barcelona. Ousmane Dembélé sudah membela Barcelona selama 6 musim. Tak banyak pemain Barcelona yang punya masa bakti lebih panjang darinya. Hanya ada Sergi Roberto yang punya masa kerja yang lebih panjang dari Dembélé, yakni 11 musim.
Menurut Sport, faktor itulah yang membuat Ousmane menjadi kandidat Kapten Barcelona musim 2023-2024. Walau memang bukan kapten utama, winger yang berusia 26 tahun itu dinilai pantas mendapatkan peran kapten karena kesetiaannya pada klub. Dari musim ke musim, Ousmane Dembélé terus disebut bakal meninggalkan Barcelona. Banyak banget nih klub tertarik pada jasa pemain asal Perancis itu. Namun dia memilih untuk bertahan di Barcelona. Xavi juga telah memberikan apresiasi tinggi pada kemampuan dan kesetiaan dari Ousmane Dembélé. Lantas bagaimanakah akhirnya, akankah Ousmane akan menjadi kapten barunya Barcelona? Bagaimanakah pendapat kalian? Well, sepopenya informasi dari Ousmane Dembélé tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube ini sehingga kita semakin semangat untuk membuat video ke depannya. Ayo dong dibantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.